Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kemurahan-Mu, kasih setia Tuhan, pimpinan-Mu dari pagi hingga malam ini. Terima kasih buat penyertaan-Mu sehingga kami mampu melakukan segala aktivitas kami pada hari ini. Pada saat ini ya Tuhan, kami mau untuk dibentuk melalui firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami dan berikan kami pengertian untuk kami dapat memahami akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Bilangan 22 ayat 27 sampai 31. Tertulis demikian. Melihat malaikat Tuhan, meniaraplah keledai itu dengan Bileam masih di atasnya. Maka bangkitlah amarah Bileam, lalu dipukulnyalah keledai itu dengan tongkat. Ketika itu Tuhan membuka mulut keledai itu, sehingga ia berkata kepada Bileam, "Apakah yang kulakukan kepadamu? Sampai engkau memukul aku 3 kali? Jawab Bileam kepada keledai itu, "Karena engkau mempermain-mainkan aku, seandainya ada pedang di tanganku, tentulah engkau kubunuh sekarang." Tetapi keledai itu berkata kepada Bileam, "Bukankah aku ini keledaimu yang kau tunggangi selama hidupmu sampai sekarang? Pernahkah aku berbuat demikian kepadamu?" Jawabnya, "Tidak." Kemudian Tuhan menyingkapkan mata Bileam. Dilihatnyalah malaikat Tuhan dengan pedang terhunus di tangannya, berdiri di jalan, lalu berlututlah ia dan sujud. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan berbicara melalui firman-Nya kepada kita, dan Roh Kudus-Nya yang berdiam di dalam kita untuk mengingatkan kita akan firman Tuhan dan menuntun kita berada dalam jalan yang dikehendaki Tuhan. Selain itu saudara, Tuhan juga berbicara dengan berbagai cara untuk menghindarkan kita dari dosa dan dari hal yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tuhan juga berbicara melalui berbagai hal untuk menyampaikan sesuatu yang khusus bagi kita. Bileam dalam ayat ini sedang melakukan perjalanan yang tidak berkenan di mata Tuhan. Sekalipun sudah beberapa kali Tuhan berfirman kepadanya untuk tidak pergi mengikuti permintaan Raja Balak, Bileam tetap pergi juga. Ia tidak taat pada perintah Tuhan. Akhirnya peristiwa ini pun terjadi. Bileam dihalangi oleh seorang malaikat Tuhan, dan keledainya melihat malaikat itu sampai 3 kali. Karena penglihatan itu keledainya menghindar, berbelok dan akhirnya berhenti. Bileam marah dan memukuli keledainya. Tapi di saat itulah keledainya berbicara atas kehendak Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, di saat kita sudah tidak mau mendengarkan firman Tuhan, seringkali Tuhan berbicara melalui situasi atau keadaan di hidup kita, melalui orang-orang di sekitar kita, bahkan melalui binatang-binatang dan berbagai hal yang kita lihat di sekeliling kita. Seperti misalnya semut. Dalam Amsal 6 ayat 6 terdapat pesan untuk memperhatikan sikap semut yang rajin. Melalui semut Tuhan berbicara agar kita tidak malas. Atau dalam Yeremia 18 ayat 1-17. Di situ Tuhan berbicara kepada Nabi Yeremia melalui apa yang dilihatnya dari seorang tukang periuk yang sedang bekerja di pelarikan. Dalam Matius 6 ayat 8-9, Tuhan Yesus berkata, "Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu." Tuhan berbicara kepada kita melalui keindahan bunga bakung. Ia berbicara melalui banyak cara, melalui situasi dan keadaan alam di sekitar kita. Semuanya itu saudara perlu kita perhatikan, dan kita perlu pahami apa maksud Tuhan lewat semuanya. Termasuk juga saudara, situasi pandemi yang masih ada sampai hari ini. Tuhan berbicara banyak hal kepada kita. Dalam situasi kita masing-masing saat ini, dalam kehidupan pekerjaan, rumah tangga atau keluarga, mari kita minta hikmat dan pengertian dari Tuhan. Apa yang Tuhan sedang sampaikan kepada kita secara pribadi. Mungkin Tuhan sedang berbicara agar sikap kita harus diubah, pola pikir kita harus direformasi,
dan berbagai hal lain dalam kehidupan kita. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah selalu firman Tuhan dan taatilah. Dan lihatlah tanda-tanda dalam situasi hidup kita. Ketika Tuhan berbicara, taatilah dan jangan melawan. Roh Kudus akan menolong kita senantiasa untuk mengerti akan kehendak Tuhan. Tuhan itu baik, saudara, dan Ia mau agar kita selalu ada dalam kebaikan dan keberkatan dari Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Kami memahami bahwa Tuhan, Engkau berbicara kepada kami dengan berbagai cara. Ampunilah kami yang kadangkala tidak taat, tidak dengar-dengaran kepada firman-Mu. Dan kami mengerti bahwa lewat situasi yang ada, Tuhan berbicara kepada kami secara khusus untuk kami berubah menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Berikan kami kepekaan ya Roh Kudus untuk mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kami. Terima kasih untuk firman-Mu, berkati dan lindungi kami di sepanjang malam ini. Berikan kami tidur yang nyenyak dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan dalam segala aktivitas kami. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit, berkatilah dan sembuhkan mereka. Berikan kesehatan yang sempurna. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang terikat dan terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan Tuhan lepaskan. Dan berikanlah jalan keluar bagi setiap mereka yang sedang mengalami pergumulan ataupun masalah dalam hidupnya. Terima kasih Bapa di surga, berkati setiap bangsa di dunia ini. Lawat setiap orang ya Tuhan dari segala bangsa, agar mereka mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami percaya berkat damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan senantiasa berlimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Raja segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.